Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Ketika kecil dulu, saya selalu diajarkan bahwa menabung adalah salah satu perbuatan baik yang harus saya lakukan jika saya ingin menjadi kaya. Saya bersyukur pernah diajarkan hal tersebut oleh orang tua saya. Berkat ajaran tersebut, saya kini sangat mudah dalam mengelola uang dan sangat mudah ketika harus menabung dan menyisihkan uang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai paham bahwa menabung saja tidaklah cukup untuk benar-benar membuat kita menjadi kaya. Ada satu lagi nih yang mungkin jarang kita pahami. Ternyata ada potensi bahaya yang tersimpan dalam perilaku kita ketika menabung. Terus bagaimana dong? Jika menabung saja tidak bisa membuat kita menjadi kaya, bahkan di dalamnya ada potensi bahaya yang tersimpan, apa yang harus kita lakukan? Apa potensi bahaya yang tersimpan itu? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena secara ringkas, semuanya akan kita sajikan untuk Anda semua. Kebiasaan menabung itu baik, sangat baik jika kita bandingkan dengan kebiasaan konsumtif. Terlebih jika kita bandingkan dengan perilaku berhutang. Tapi sadarilah bahwa menabung saja tidaklah cukup. Menabung saja tidak akan benar-benar membuat Anda menjadi kaya. Mungkin Anda bertanya, kenapa seperti itu? Coba kita pahami perilaku orang-orang kaya. Mereka kaya bukan dengan cara menabung, tapi mereka kaya karena mereka berinvestasi. Mereka kaya karena mereka membangun aset. Dalam proses membangun kekayaan, menabung adalah fase awal, fase membangun pondasi. Bagi Anda yang sedang berproses membangun kekayaan dari nol, maka fase menabung ini harus benar-benar Anda lalui. Jika tidak, Anda tidak pernah bisa menuju ke fase berikutnya. Ibarat orang membangun rumah, menabung adalah fase membangun pondasi. Ketika kita telah memiliki tabungan, artinya kita telah memiliki pondasi untuk lepas landas menuju kaya. Dalam proses membangun kekayaan, menabung itu adalah bagian awal, bagian yang bersifat netral, bagian yang bersifat hanya sebatas sebuah potensi. Karena ketika kita memiliki tabungan, ada 4 potensi yang mungkin muncul dari tabungan yang kita kelola. Potensi pertama, tabungan tersebut kita ubah menjadi investasi. Pada titik inilah Anda baru dapat menjadi kaya. Potensi kedua, Anda mengubah tabungan Anda kembali menjadi konsumsi. Artinya, tabungan hanyalah penunda konsumsi. Pada potensi ketiga, tabungan Anda jadikan sebagai alat untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat. Tabungan benar-benar sengaja dijadikan sebagai cadangan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita. Yang keempat nih, tabungan hanya sebatas sebagai tabungan semata. Ya, Anda memang menabung bukan untuk tujuan apapun kecuali untuk menabung itu sendiri. Dari 4 potensi yang ada dalam tabungan tersebut, maka potensi pertamalah yang benar-benar dapat membuat Anda menjadi kaya. Sementara ketiga yang lainnya tidak. Mereka tidak dapat memberi dampak apapun dan tidak dapat membuat Anda menjadi kaya. Oleh karena itulah, saya mengatakan bahwa menabung saja tidaklah cukup benar-benar membuat Anda menjadi kaya. Anda harus mengubah tabungan Anda menjadi investasi, karena hanya itulah satu-satunya cara jika Anda benar-benar ingin membangun aset dan menjadi kaya. Selain menabung saja tidak benar-benar membuat Anda menjadi kaya, menabung punya potensi bahaya di dalamnya. Jika Anda tidak memahami potensi tersebut, sangat mungkin uang tabungan Anda akan habis pada suatu ketika. Setidaknya ada 3 potensi bahaya yang tersimpan ketika Anda memiliki sebuah tabungan. Potensi pertama adalah tabungan kita habis termakan oleh inflasi. Coba sekarang kita cek berapa sih
nilai inflasi tahunan, katakanlah 5%. Artinya, jika Anda memiliki uang 100 juta, maka dalam 1 tahun nilainya akan turun sebesar 5 juta rupiah. Secara nominal, memang tabungan Anda tetap utuh 100 juta. Namun, dari sisi kemampuan, nilai tabungan Anda tidak lagi 100 juta sekarang. Turun 5 juta menjadi hanya sekitar 95 juta rupiah. Banyak orang menabung hanya sebagai alat penunda konsumsi. Mereka menabung setiap bulan setelah uang tabungannya terkumpul dengan nominal tertentu, kemudian mereka mengambil uang tabungannya dan menggunakan untuk melakukan pembelian yang bersifat konsumtif. Berapapun banyaknya tabungan Anda, jika sifatnya hanya sebagai alat penunda konsumsi, maka pada titik akhir uang Anda pasti akan habis. Sebagai ilustrasi, Anton bekerja di Jakarta. Kemudian setiap bulan ia mampu menyimpan uang sebanyak 2 juta rupiah. Ketika hari raya, Anton pun pulang. Ia membawa semua uang tabungannya yang ia dapatkan dalam waktu 1 tahun. Singkat cerita, untuk berbagai kebutuhan hari raya, uang tersebut akhirnya habis. Tersisa hanya 4 juta rupiah. Inilah satu ilustrasi nyata bahwa uang tabungan kita punya potensi habis untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi. Pada titik inilah sebenarnya menabung bukanlah benar-benar alat untuk menjadi kaya, namun hanya sebatas penunda konsumsi. Jika pola ini terus berulang, akankah tabungan kita membuat kita benar-benar kaya? Pastinya tidak. Pernah nggak ngerasa serba salah? Udah nabung setiap bulan, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul banyak, tiba-tiba ada teman datang, pinjam uang dengan alasan inilah, itulah, dan seterusnya. Mau ditolak nggak bisa, mau dikasih juga sayang. Ya, inilah salah satu bahaya dari tabungan. Bisa-bisa terkadang habis karena dipinjam oleh teman, saudara, atau mungkin sahabat. Kalau kondisinya logis dan memang kita punya kewajiban untuk membantunya, saya rasa kita semua ikhlas. Misalkan ada seorang teman yang tiba-tiba anggota keluarganya sakit dan membutuhkan uang, maka rasanya kita punya kewajiban untuk membantunya. Tapi terkadang mereka pinjam uang itu sebagai sebuah habit. Ada seorang teman atau sahabat yang memang kelakuannya gali lubang tutup lubang. Pada momen ini nih kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai hasil kerja kerasmu menyimpan uang setiap bulan lenyap begitu saja karena dipinjam oleh orang yang memang habitnya adalah berhutang. Jadi, dengan kita memahami 3 potensi bahaya dari tabungan tersebut, kita harus benar-benar berhati-hati bahwa menabung saja tidak cukup. Ketika Anda telah punya tabungan, itu keren, itu bagus, tapi Anda harus melakukan step berikutnya, karena punya tabungan hanyalah pondasi awal. Ubahlah tabungan Anda menjadi investasi, tentunya dengan satu catatan, Anda punya ilmunya. Ingat, jangan melakukan investasi tanpa punya ilmu. Kalau kamu belum benar-benar mengerti seperti apa investasi yang baik, seperti apa investasi yang aman, ya belajar. Pakai uang tabunganmu untuk investasi leher ke atas, untuk investasi ilmu pengetahuan. Belajarlah yang serius, karena ketika kamu telah punya ilmunya, maka kalian akan benar-benar mendapatkan manfaatnya. Demikian pemaparan ringkas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.